Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya? Baik. Saya doakan mudah-mudahan kalian selalu diberi kesehatan Allah Subhanahu Wa Taala sehingga bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk pagi hari ini materi kita adalah materi yang kita akhlak tentang keteladanan Rasul-Rasul Ulul Azmi, ya, sebagai pertemuan kedua dari yang kemarin, pertemuan ke-1. Baik, sebelumnya untuk ketua kelas silakan untuk dipimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Mulai. Selesai. Baik, terima kasih. Selanjutnya perlu saya absen dulu kehadiran pada pagi hari ini. Saya panggil Aditya, Angga, Tio, Galih, Zulfa, Marvel, Riyad, Mayu, Widya, Wibowo, Abu Nasir. Baik, terima kasih. Pada pagi hari ini kita akan pelajari tentang Rasul-Rasul Azmi. Masih ingat pertemuan yang kemarin? Ya. Pada pertemuan yang pertama kita tentang Rasul-Rasul Azmi, nama-nama nabi yang termasuk Rasul Azmi. Ya. Ada berapa kemarin yang termasuk Rasul Azmi? 6. Ada berapa Rasul-Rasul yang termasuk Rasul Azmi? 5. Ada 5. Baik, Nabi pertama Nabi Muhammad. Nuh, Ibrahim, kemudian Muhammad. Musa, kemudian Nabi terakhir Nabi Muhammad. Ya, itulah Rasul-Rasul Ulul Azmi yang telah kita pelajari pada minggu yang lalu. Mbak, sekarang cakupan materi pada pagi hari ini kita akan meneruskan yang kemarin, yaitu tentang sifat atau keteladanan para nabi Ulul Azmi. Ya, jadi cakupan materinya yaitu kita harus mengetahui pengertian Ulul Azmi itu bagaimana, ya, dan termasuk nabi-nabi siapa saja yang termasuk Nabi Ulul Azmi. Kemudian dasar dan tujuan kita belajar tentang keteladanan nabi-nabi Rasul Ulul Azmi. Kemudian hikmah-hikmah yang bisa kita dapatkan setelah kita mempelajari keteladanan Rasul-Rasul Ulul Azmi. Baik. Baik. Sebelumnya saya sampaikan tujuan pembelajaran pada materi pagi hari ini adalah dengan kita mempelajari keteladanan Rasul-Rasul Ulul Azmi ini, nanti diharapkan kalian dapat mengerti apa itu pengertian Ulul Azmi, kemudian kalian dapat mengimplementasikan sifat-sifat Nabi Ulul Azmi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi sifat-sifat yang dimiliki oleh para Nabi Ulul Azmi diantaranya sifat keteguhan, kesabaran, keikhlasan dalam berjuang. Ya, itu nanti bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian hikmah kita dengan belajar materi Nabi Ulul Azmi, kita
nanti bisa mengetahui hikmah setelah kita mempelajari materi ya tentang keteladanan Rasulul Resmi. Nanti saya akan menyampaikan beberapa tayangan, kalian bisa perhatikan pada tayangan slide ya. Nanti setelah kalian mengamati yang ada di slide, kalian nanti bisa menanyakan ya. Kalian ingin bertanya boleh ditanyakan ya. Ada beberapa tayangan ini kalian perhatikan ya. Kemudian nanti kalian bisa menanyakan hal-hal yang mungkin perlu untuk ditanyakan ya. Baik, sekarang kita sebelum dilanjut tentang materi ini, kita tahu bahwa para nabi ada yang punya sifat atau gelar ulul azmi ya. Sekarang pengertiannya dulu apa itu pengertian dari ulul azmi ya. Coba pengertian dari ulul azmi itu apa? Ada yang tahu? Tahu pengertian ulul azmi? Ayo silakan. Apa itu ulul azmi? Ulul azmi adalah para rasul yang memiliki keteguhan hati yang kuat dan kesabaran yang tinggi. Baik, ya itu adalah ulul azmi. Jadi rasul yang mempunyai keteguhan hati, ya, punya kesabaran dalam menghadapi kaumnya, punya keikhlasan dalam berjuang. Ya, itu adalah pengertian dari ulul azmi. Baik, selanjutnya dasar dari kita belajar ulul azmi. Kita belajar dari pengertian dari ulul azmi. Itu dasarnya adalah Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dalam surat Al-Ahzab ayat 7 ya, yang isinya atau bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna minan nabiyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Wa idh akhadna minan nabiyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Itu dasarnya ya. Nah, Nabi ulul azmi itu ada 5. Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, kemudian Nabi Muhammad. Nah, sifat-sifat ulul azmi ya. Sifat-sifat ulul azmi itu apa saja? Nah, sifat ulul azmi itu apa saja? Coba, silakan dibaca. Memiliki kesabaran yang tinggi ketika berdakwah, bisa mohon kepada Allah agar tidak menurunkan azab kepada umatnya. Lanjut, kamu senantiasa berdoa. Berdoa agar Allah memberi hidayah kepada kaum mereka, memiliki keazaman yang kuat dan kokoh yang tinggi selama berdakwah. Ya, itu adalah sifat-sifat ulul azmi. Sekarang kita masuk ke nabi yang pertama, yaitu Nabi Nuh. Ya. Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh ini nabi yang punya sifat atau gelar ulul azmi. Ya. Nabi Nuh itu kok disebut ulul azmi? Itu bagaimana sebabnya? Atau apa sebabnya? Apa sebabnya Nabi Nuh punya gelar ulul azmi? Coba lihat. Nabi Nuh alaihissalam termasuk Rasul ulul azmi karena kesabarannya dalam berdakwah dan mendapat hinaan dari kaumnya. Beliau tidak mengenal menyerah, terus-menerus mendakwai keluarga,
kerabat dan masyarakat umum untuk kembali kepada jalan yang lurus. Bahkan istri dan anaknya yang bernama Kanaan termasuk penentangnya. Ya. Jadi Nabi Nuh itu dalam berdakwah itu malah termasuk yang menentang adalah keluarganya sendiri, ya. Termasuk anaknya yang bernama siapa? Kan'an. Itu termasuk yang menentang atau tidak mau ikut kepada Nabi Nuh, tidak mau beriman kepada Allah. Nabi Nuh itu usianya, ya, usia Nabi Nuh itu hampir 1000 tahun. Nabi Nuh itu usianya hampir 1000 tahun, tapi umatnya yang beriman ada berapa? Tidak lebih dari 200 orang. Tapi apakah Nabi Nuh putus asa? Tidak. Ya, Nabi Nuh tidak putus asa. Karena merupakan perintah Allah untuk berdakwah. Jadi tidak putus asa. Maka Nabi Nuh termasuk orang yang Nabi yang bergelar ulul azmi. Kemudian Nabi Muhammad ini orang yang punya kesabaran, punya keteguhan hati, ya, punya keikhlasan yang tinggi. Nabi Muhammad itu bahkan sejak masih kecil, ya, itu sudah menjadi yatim. Pada usia berapa? Pada usia berapa Nabi Muhammad menjadi yatim piatu? 6 tahun. 6 tahun, ya. 6 tahun itu sudah menjadi yatim piatu. Nabi Muhammad itu juga termasuk ulul azmi karena punya kesabaran, ketabahan, keteguhan hati yang tinggi. Bahkan dia dimusuhi oleh keluarganya sendiri, ya. Termasuk yang memusuhi Nabi Muhammad siapa? Pamannya Siapa namanya? Abu Lahab. Ya, bukan Abu Bakar. Abu Bakar itu termasuk mertuanya, juga termasuk sahabatnya. Ya, itulah Nabi Muhammad. Kemudian sekarang Nabi Musa. Nabi Musa itu termasuk Nabi yang bergelar ulul azmi. Kenapa? Nabi Musa termasuk Nabi yang bergelar ulul azmi. Apa? Menghadapi dan mendakwai Fir'aun dan pengikutnya. Itu bentuk kesabarannya. Kemudian apa lagi? Memimpin kaumnya yang sangat membangkang ketika beliau akan menerima wahyu di bukit Sinai. Pengikutnya yang dipimpin menyewang dengan menyembah patung anak sapi. Ya. lah kok bukan TV. Lah kameran Baik, setelah kalian berdiskusi untuk kelompok 1, silakan hasil diskusinya dibacakan. Silakan kelompok 1. Para rasul ulul sambil memiliki kesabaran yang tinggi, senantiasa bermohon kepada Allah dan senantiasa mendoakan agar kiranya Allah SWT memberikan hidayah dan petunjuk sifat utama yang mendatangkan dari antara lain adalah sabar, ikhlas, ikhtiar, tawakal dan Baik, bagus. Itu hasil diskusi dari kelompok 1, ya. Sekarang kelompok 2, silakan. Hikmah meneladani sifat para rasul ulul
Baik, terima kasih. Nomor 2. Itu adalah hasil diskusi kalian tentang materi pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita akhiri untuk pertemuan pada pagi hari ini, kesimpulannya dari pembelajaran pada pagi hari ini adalah ada yang bisa menyimpulkan untuk pembelajaran pagi hari ini? Kak. Baik, untuk mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini, silakan disimpulkan materi pada pagi hari ini, yaitu keteladanan Rasul Rasmi. Silakan yang bisa menyimpulkan. Ya, silakan disimpulkan. Bahwa setiap muslim harus mempelajari keteladanan Rasulullah SAW. Dengan mempelajari Rasulullah SAW, kita akan menjadi orang yang tangguh dan berjuang, sabar dalam menghadapi cobaan dan ikhlas dalam berjuang dan beramal. Baik, jadi kesimpulan yang sudah disimpulkan oleh teman kalian bahwa pada dasarnya setiap muslim harus meneladani para rasul yang punya gelar ulul azmi, yaitu sifat-sifatnya yang harus kita teladani. Di antaranya apa? Teguh pendirian, sabar, tabah, ikhlas, ya, dalam berjuang. Dan itu harus kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya. Itu adalah kesimpulan pada materi pagi hari ini. Baik, untuk selanjutnya kalian akan saya beri tugas. Tugasnya akan saya kirim di grup WA melalui link, ya. Ada link di grup WA, nanti kalian buka di grup kelas kita. Kemudian untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang mujizat para nabi, ya. Mujizat para nabi. Kalian bisa pelajari dulu di rumah untuk pembelajaran minggu depan. Baik, untuk menutup pertemuan pagi hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Baik, terima kasih telah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari pada pagi hari ini bisa menambah ilmu kita dan bermanfaat bagi